Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akfis Sani Putriana dari kelas SI 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi, korelasi, validitas, dan reliabilitas menggunakan SPSS. Kita langsung saja untuk melakukan uji regresi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini sudah ada sebuah data di mana sampel yang saya ambil yaitu judulnya pengaruh kualitas pegawai, kuantitas pegawai, dan motivasi kerja pegawai terhadap pendapatan seluruh perusahaan di Provinsi Jawa Barat dengan variabel X1 yaitu kualitas pegawai, variabel X2 kuantitas pegawai, variabel X3 motivasi pegawai, dan variabel Y yaitu pendapatan per bulan. Pendapatan perusahaan per bulan. Selanjutnya kita ke data view dan langsung melakukan uji regresi yaitu analyze regression linear. Memindahkan semua variabel X ke variabel independen dan variabel Y ke variabel dependen. Lalu oke. Didapat outputnya seperti ini. Langsung saja kita copy terlebih dahulu. Nah, uji regresi dari tabel model summary ini kita bisa menentukan uji koefisien determinasi. Dari tabel di atas dapat diperoleh nilai koefisien R yang ini yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel sebesar 0,375 atau dalam bentuk persentasenya yaitu 37,5% dan nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,140 atau 14%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh seluruh variabel X sebesar 14% terhadap variabel Y dan pengaruhnya ini sangat kecil atau tidak signifikan. Selanjutnya yaitu didapat output tabel ANOVA dari uji regresi. Hipotesis H0 sama dengan model linear antara variabel X dengan variabel Y tidak signifikan. H1 model linear antara variabel X dengan variabel Y signifikan. Dari tabel ANOVA ini kita memperoleh F hitung yaitu 1,579 dengan perbandingan F hitung dan F tabel didapat yaitu F hitung kurang dari F tabel sehingga H0 diterima. Jadi model linear antara variabel X dengan variabel Y tidak signifikan. Bisa juga kita melakukan perbandingan sig dengan A alpha yaitu 0,05. Signya kita mendapat 0,216 yaitu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Selanjutnya didapat tabel koefisien, di mana tabel koefisien ini memaparkan nilai konstanta A dan koefisien B dari persamaan linier. Jadi didapat persamaan regresi linier, yaitu 31,697 ditambah 3,734 X1 ditambah 0,306 X2 ditambah 4,282 X3. Uji hipotesis menggunakan uji T. Dapat dilihat bahwa variabel X yaitu X1, X2, X3 nilai signya yang ini secara keseluruhan
yaitu 0,270, 0,186, dan 0,350, dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai X ini lebih dari 0,05. Yang berarti seluruh nilai variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan korelasi, yaitu pertama kita analyze, lalu correlate, pilih bivariate. Di sini, yang tadinya semuanya ini ada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu saya memilih koefisien correlate percent sebagai acuan untuk menentukan korelasinya. Kita oke. Nah, didapat output correlation ini. Kita kopikan ke Word. Nah, hipotesis korelasi H0 yaitu sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikansi, sedangkan H1 terdapat pengaruh yang signifikansi. Jadi apabila H0-nya kita terima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikansi. Sebaliknya apabila H0-nya ditolak, maka terdapat pengaruh yang signifikansi. Untuk penarikan kesimpulannya, kita menggunakan variabel X ini. Yang ini untuk yang pertama yaitu korelasi antara kualitas pegawai atau X1 terhadap pendapatan perusahaan atau Y. Nah, untuk nilai sig-nya yang ini sebesar 0,364 lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pegawai atau variabel X terhadap pendapatan perusahaan atau variabel Y. Selanjutnya, melihat tabel percent correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,163 untuk variabel X1 ini. Yang berarti korelasi sangat lemah. Jadi ini mengikuti acuan korelasi persen, nilai korelasi persen. Korelasinya sangat lemah antara kualitas pegawai atau variabel X1 terhadap variabel Y. Selanjutnya korelasi antara kuantitas pegawai atau variabel X2 terhadap variabel Y. Didapat nilai sig-nya 0,143. Yang ini yaitu lebih dari juga lebih dari 0,05, maka 0-nya diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pegawai atau variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga dengan tabel percent correlation-nya, kita lihat dari tabel correlation ini yaitu sebesar 0,261. Ini berarti korelasi cukup antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk yang terakhir yaitu korelasi antara variabel X3 terhadap variabel Y atau korelasi antara motivasi pegawai terhadap pendapatan perusahaan. Didapat nilai sig-nya sebesar 0,156 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk tabel percent correlation-nya kita didapat sebesar 0,253. Nah, yang berarti korelasi cukup antara variabel X3 variabel X3 terhadap motivasi atau variabel motivasi pegawai terhadap pendapatan perusahaan. Ini S2. Jadi secara keseluruhan variabel X ini
dari 3 variabel X ini mereka tidak dapat pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas, yaitu menggunakan instrumen 4 item dengan responden sejumlah 33. Langsung saja kita analyze, lalu scale, reliability analysis. Nah, kalau yang tadinya ini semua ada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita cek statistiknya. Nah, ini item, scale, if item deleted, dan correlation harus dicentang. Lalu continue, oke. Dan ini kita dapat outputnya yang kita ambil yaitu reliability statistik untuk reliabilitasnya dan tabel item total statistik untuk uji validitasnya. Kita langsung kopikan saja ke Word-nya. Nah, ini sudah ada. Untuk interpretasinya yaitu pada tabel di atas nilai scale corrected item total correlation adalah nilai validitas butir untuk menilai apakah nilai-nilai di atas ini valid atau tidak. Yaitu dilakukan perbandingan dengan R tabel. Yang kita ketahui R tabelnya 0,355 dari jumlah responden 33. Untuk mencari DF-nya ini 33 dikurangi 2 sama dengan 31. Jadi nilai R tabel di 31 yaitu 0,355 dengan probabilitasnya 0,05. Nah, untuk contoh kita lihat valid atau tidaknya di item nomor 1 ini. Nilai corrected item total correlation-nya 0,109. Yaitu kurang dari 0,355, maka item soal nomor 1 tersebut tidak valid. Karena tidak valid, jadi item soal nomor 1 harus diganti dan diuji coba ulang. Untuk selanjutnya yaitu item soal nomor 2. Item soal nomor 2 ini punya nilai 0,502, yang mana ini lebih dari 0,355. Maka item soal nomor 2 tersebut valid. Dengan demikian, item soal nomor 2 bisa digunakan. Jadi apabila item tersebut valid, maka bisa digunakan. Sedangkan tidak, maka harus diganti atau diuji coba ulang. Untuk item soal nomor 3 dan 4, mereka lebih dari 0,355. Sehingga valid dan bisa digunakan. Ini dalam bentuk tabelnya, jadi instrumen nomor 1 tidak valid, instrumen nomor 2, 3, dan 4 itu valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, di sini sudah di-copy tabel reliability statistiknya. Untuk menentukan reliabilitas dilihat pada tabel reliability statistik kolom yang ini ya, Cronbach Alphabet on standard items. Nah, nilainya itu 0,659, lebih dari R tabelnya itu 0,355. Berarti secara keseluruhan tes tersebut reliable. Jadi kalau nilainya lebih dari R tabel, maka hasil tersebut reliable. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.